الحمد لله الذي وسخر الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Syawal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2021 Masehi. Hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya kepada kita semua agar menjadi renungan dan peringatan untuk kita semua makhluk yang bernama manusia. Detik ini bumi yang sedang kita diami berada segaris lurus dengan bulan dan matahari, sehingga cahaya matahari ke bulan terhalang oleh bumi, dan itulah gerhana bulan yang saat ini sedang berlangsung. Dalam sebuah hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menuturkan bahwa pernah terjadi gerhana pada zaman Rasulullah SAW. Beliau lantas berdiri seraya merasa takut dan khawatir akan terjadi kiamat. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan mengenai maksud Nabi merasa takut adalah akan terjadi kiamat. Beliau menjelaskan dengan beberapa alasan. Di antaranya adalah gerhana merupakan tanda yang akan muncul sebelum tanda-tanda kiamat, seperti terbitnya matahari dari barat atau keluarnya Dajjal. Atau mungkin saja gerhana tersebut merupakan sebahagian dari tanda-tanda kiamat. Maka oleh karena itu, dengan peristiwa gerhana bulan pada malam hari ini, hendaknya seorang mukmin merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta merasa khawatir akan tertimpa oleh azabnya. Hadirin, jamaah salat gerhana bulan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan saja malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki matahari, bulan dan bumi terus segaris lurus, tak kembali lagi pada poros endarnya. Kemudian matahari terus mendekati bulan dan bulan pun mendekati bumi, atau sebaliknya bumi yang sedang kita diami ini malah tersedot oleh matahari yang besarnya 1,3 juta kali bumi, dan pada akhirnya matahari akan menabrak atau menyedot bumi yang sedang kita diami ini. Lalu apa yang akan terjadi? Sudah bisa dipastikan bumi akan hangus, bahkan hancur berkeping di lalap jilatan api matahari. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan nasib kita? Pertanyaannya adalah, siapkah kita untuk mati? Siapkah kita untuk mati pada malam hari ini? Siap ataupun tidak, mau ataupun tidak mau, suka ataupun tidak suka, jika ini yang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah. Sesungguhnya bukanlah kematian yang harus kita takutkan, tetapi sudah siapkah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diri yang seperti sekarang ini? Diri yang berlumur dosa, bergelimang selaksa salah dan alfa, diri yang hanya bisa menikmati kurang atau bahkan tidak menyukuri. 2 kalimat syahadat saja belum fasihat kita ucap,
Sholat kita saja masih sering terlambat telat. Jarang sekali khusyuk karena sholatnya selalu di ujung waktu. Sholat kita sering di rumah, jarang sekali di masjid berjamaah. Zakat pun dirasa berat karena bakat melekat takut melarat. Andai pun kita sedekah atau infak, itu hanyalah sisa uang tak berharga tercampak. Puasa Ramadan pun kita hanyalah mampu menahan lapar saja, sedangkan mata, mulut dan telinga masih menganga seperti belanga tak ikut puasa. Kewajiban haji ke Baitullah atau ziarah umroh ke Madinah Munawwarah, katanya belum ada biaya walau separuh. Itu hanya bor. Padahal secara akal sosial finansial harusnya kita sudah bergegas, berkemas, cepat berangkat naik pesawat ke Makkatul Mukarramah. Hadirin jamaah salat gerhana bulan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman pun kita masih sering labil, tak pernah stabil. Sebab mungkin jarang membaca dalil atau kalimat tahlil. Kita lebih hafal dan kenal 10 nama artis fenomenal ketimbang 10 malaikat yang namanya di hati wajib dekat rekat melekat. Sungguh kita biadab tak beradab, sebab tak akrab bahkan tak mampu jawab. Ketika ditanya nama dan kepada siapa diberikan 4 kitab, kita lebih hafal di luar kepala 25 nama bintang sepak bola. Sedangkan Nabi dan Rasul siapa dan ada berapa, kenapa kita hampa terlupa? Padahal itu rukun iman, wajib hafal susunan dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada hari kiamat kita tak cermat seolah bodoh amat, karena selalu ikuti nikmat hawa nafsu syahwat. Urusan mati gimana nanti, katanya Allah baik hati, akan ampuni dosa sampai tak tersisa walau sebanyak buih di lautan busa. Menghadapi takdir buruk kita suka terpuruk ambruk, mengeluh sambil garuk-garuk, tak sabar bahkan mengamuk seperti orang mabuk. Hati tak pernah ikhlas walau sekilas, hadapi ujian serasa malas, jelas terasa panas bagai dilas. Ketika berdoa memelas, kita ingin cepat dibalas, ingin seperti makan cabai alas, langsung terasa pedas. Hadirin jamaah salat gerhana bulan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 hal yang diperintahkan Nabi SAW ketika sedang gerhana. 1, banyak berdoa. Yang kedua, mengumandangkan takbir. Yang ketiga, lakukan sholat gerhana. Yang keempat, bersedekah. Dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan sabda Nabi SAW, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati. Gerhana ini terjadi bukan karena kematian atau lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, maka ketika melihat gerhana tersebut, fad'ullaha wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakbirlah, salatlah dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari. Sama sekali kita takkan pernah tahu dan tidak berhak untuk tahu bahwa boleh jadi gerhana kali ini adalah gerhana terakhir dalam sisa usia kita. Entah hari ini, esok atau lusa, sedang sakit atau sehat, sedang susah ataupun senang, pada akhirnya kita takkan dapat menolak dipanggil oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Maka dari itu, mari kita laksanakan 4 perintah Rasul tersebut sebagai bukti ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka saat ini perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon agar jangan ditimpakan musibah atau adab kepada bumi ini. Dan yang paling utama adalah memohon diampuni dari segala dosa dan kesalahan, karena sadar bahwa diri berkubang dan bergelimang dosa membangkang dan berlumur-lumur tak jujur. Bertakbirlah sebagai bentuk rasa takut kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapkan dan resapilah melalui kalimat takbir tentang ketidakberdayaan kita, tentang betapa lemahnya kita, bahwa sedikit pun manusia tidak akan bisa merubah ketentuannya,
bahwa tiada ada daya upaya sebagai manusia melainkan atas pertolongan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat gerhana bulan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga peristiwa gerhana bulan ini semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semakin mengingatkan kita kepada kematian, semakin membuat kita takut, tunduk dan patuh kepada semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin menyadarkan diri untuk segera bertaubat nasuha sebelum ajal menjemput. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, karena kita tidak akan pernah tahu kapan dan di mana malaikat Ijrail akan menjemput. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Quran surah Luqman ayat 34. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala, buang jauh ke laut Jawa, hawa sombong jumawa, merasa diri istimewa, merasa diri berwibawa, belagu tingkat dewa, angkuh dibawa-bawa, padahal raga dan jiwa penuh kurang syarat kecewa, nafas saja gratis tanpa sewa. Lalu oleh karena apa kita jumawa? Jangan pernah memandang sebelah mata. Allah tidak melihat kasta, pejabat atau wira swasta, kaya harta bertahta, miskin papa jelata, underground atau gangsta, la haula wala quwata, di hadapan Allah sama rata. Jangan pernah arogan, sama sekali takkan membuat orang segan. Suruhan atau juragan, culun atau elegan, buruk rupa atau cogan, semua hanya alat pujian dan peragaan. Mari kita kikis habis, sinis, egois, apatis, cuci, caci, maki, benci, basuh, kukuh, angkuh, luluh, seluruh keruh, acuh, tak acuh, riuh, ricuh, atau bermusuh-musuh, redam dendam yang dalam terpendam hingga padam. Mari sisir usir buruk fikir, nyinyir, sindir, mencibir, memelintir, atau eksploitir, sikap, babat, pecat, kesumat yang melekat berkarat. Mari rekap jabat erat hangat, seka buruk terkasangka, singkap asap gelap, usap lap hingga mengkilap. Buanglah sampah sumpah serapah amarah dan sumah. Mari saling pintar merasa, bukan saling merasa pintar. Kait cubit bahkan sisit parasit yang menggigit menjangkit penyakit. Agar hati tak sempit sulit rumit, buanglah jauh kukuh angkuh. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua sama, tuna hina dina, lemah rendah payah. Tiada ada daya upaya melainkan hanya atas karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat gerhana bulan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau banyak kekurangan, sangat jauh dari kesempurnaan, semoga sholat gerhana yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga tempat ini menjadi saksi dan bukti serta penolong kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sholat gerhana yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا وكبيرنا مولانا محمد سلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله وتمم تقصيرنا يا الله وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم
وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر المجاهدين على أعدائنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.